Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini. Tuhan baik atas anugerahnya kita hadir di tempat ini dengan penuh sukacita. Amin. Kita serahkan hati kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Doa pembuka saya serahkan kepada Bapak Gembala. Oke. Di nama Tuhan, mari Bapak Ibu terkasih, kita persiapkan hati, pikiran kita hanya tertuju kepada Yesus. Kita muliakan Dia, kita agungkan namanya. Roh Kudus bekerja mengisi hati dan pikiran kita. Haleluya, kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita menyatukan hati kita memohon kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, agung dan mulia nama-Mu. Besarlah nama-Mu ya Tuhan Yesus di hati kami. Tuhan, pada minggu hari ini kami ingin ya Tuhan Yesus, Engkau perbarui, Engkau jamah, Engkau pulihkan. Kami yakin percaya firman-Mu itulah yang menumbuhkan iman kami. Dan kami juga percaya di dalam puji-pujian dan penyembahan kami, hadirat-Mu turun atas kami. Tuhan Yesus, kami ingin ya Tuhan Yesus bertobat. Kami ingin mengakui kesalahan pelanggaran kami, sehingga kekudusan selalu ada pada hidup kami, karena Roh Kudus memperbarui hari-hari kami. Bapa kami di surga, kami serahkan para pelayan-Mu, baik pembawa firman, Pak Pendeta Ketua ya Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Begitu juga song leader, puji-pujian, penari tamborin, pemain musik, dan kami semua sekalian yang melayani. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita memuji Tuhan, memuliakan namanya. Katakan syukur-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kemurahan-Mu kami ada pada pagi hari ini. Karena kemurahan-Mu Tuhan, kami masih kuat pada pagi yang datang. Tuhan, puji memuliakan nama Tuhan. Syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Engkau Allah yang sangat baik. Kami memuji-Mu Yesus. Syukur haleluya. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada pada pagi hari ini. Kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Pujian oleh karena kemurahan-Mu. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, janji
Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Yesus atas anugerah-Mu yang luar biasa. Kebaikan-Mu Tuhan yang ajaib selalu menghidupi kami. Terjadi bagi kami Tuhan. Katakan saya boleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Katakan dengan iman. Kehadiran kita pagi hari ini memuliakan nama Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi kami yang percaya Tuhan. Janji-Mu sertakan Tuhanku, sertakan Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagi hamba Kau-Ku. Sertakan Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau enak dan sertakan Haleluya.
sukacitamu. Tuhan berikan kita kesehatan, semangat.
Oh
kasih. Kerinduan kami datang padamu, membawa hati kami yang terdalam terus senantiasa bersandar pada Tuhan. Karena kami merasakan tanpa Tuhan kami tak mampu. Kasih Tuhan, kasih Yesus. Kasih. Dekat Tuhan, itu kerinduanku, dan ku bawa hatiku hanya padamu. Dengan segenap hatiku, ku bersandar padamu. Biarkan selalu bersamamu. Dekat Tuhan, dekat Tuhan, itu saat terindah. Aku buka hatiku dengan suara dengan keyakinan teguh akan janji firman-Nya. Tuhan yang menuntun jalanku, hanya Yesus, ya Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, ya Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya. Aku hanya punya. Mari kita berterima dulu bangkit berdiri, katakan pujian kemuliaan iman. Hanya Yesus yang kita pandang. Tuhan, itu kerinduanku, dan ku bawa hatiku hanya padamu. Dengan segenap hatiku, ku bersandar padamu. Biarkan selalu bersamamu. Dekat Tuhan, dekat Tuhan,
kasih untuk kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih untuk lawakan-Mu. Terima kasih untuk pekerjaan-Mu yang indah di tengah-tengah kami. Kami siap mengalami berkat-Mu ya Tuhan. Kami siap mengalami lawatan-Mu. Kami siap mengalami pemulihan-Mu ya Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu limpah bagi setiap kami pada pagi hari ini. Kerinduan-Mu memberkati kami. Kerinduan-Mu memulihkan kehidupan kami. Kerinduan-Mu menyembuhkan kami. Kami mempersembahkan dan membuka kehidupan kami sepenuhnya untuk diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Singkapkan segala sesuatu dalam hidup kami Tuhan. Bentuk kami, perbaharui kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkau penjunan kami. Kau sanggup Tuhan menjadikan hidup kami menjadi indah, menjadi berharga, menjadi mulia. Itu sebabnya kami percayakan saat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati firman-Mu, berkati setiap hati dan telinga kami, supaya kami boleh memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu. Berkati hamba-Mu secara khusus dengan pengurapan yang baru. Biar firman-Mu menyatakan kehendak-Mu yang hamba-Mu sampaikan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun atas setiap kami, turun atas setiap hamba-hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman sama-sama kita katakan amin. Nah, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Saya senang pada pagi hari ini ada di tengah-tengah jemaat Tuhan yang setia. Ya. Saya percaya hari ini sediakan berkat bagi kita secara khusus, ya, secara pribadi. Ya. Untuk itu sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Amin. Saudara pasti mengalami ya terobosan dan lawatan Tuhan. Kalau kita benar-benar serius dengar firman Tuhan. Ya, amin ya. Haleluya. Wow, hari ini pemuji sama pengkhotbah sehati ya. Ping ya, laginya sama ya. Yang di belakang di depan masih ada kursi ya, kamu duduk di depan ya, yang di belakang sana itu ya. Dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya diberkati Tuhan ya. Jadi pagi hari ini kita belajar satu hal yang sangat pasti memberkati kita ya. Slide ditayangkan. Oke ya. Nanti Pak Bosi dalam 2 tahun ini Pak Bosi nanti akan kita usulkan jadi pendeta penuh ya. Jadi 2 tahun lagi lah ya. Saya pembinanya Pak Bosi dalam 2 tahun ini ya, kita persiapkan nanti setelah 2 tahun nanti Pak Bosi jadi dilatih jadi pendeta penuh ya, doakan ya. Nanti kalau sudah jadi pendeta penuh itu artinya sudah tidak perlu lagi pendeta pembina ya, seperti pendeta pendamping seperti saya ya. Nah hari ini kita akan belajar hal yang sangat penting. Baca bersama-sama apa? Menggenapi rencana Allah. Bapak Ibu tahu nggak? Hidup kita ini sebenarnya ya, hidup kita ini sebenarnya kita tuh sedang ya, secara kita nggak sadari kita sedang menggenapi rencana Tuhan. Amin. Slide selanjutnya, ya bisa dibaca ya. Setiap orang percaya memiliki panggilan dan rencana Allah yang istimewa. Kita harus percaya bahwa setiap pribadi kita, lepas pribadi, kita punya panggilan dan rencana Allah secara istimewa. Gak ada yang sama. Ya, masing-masing kita punya panggilan dan rencana Allah yang sifatnya itu pasti istimewa dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Dan yang kedua, ya, untuk hidup menggenapi rencana Allah, ya, ada harga dan proses yang harus kita jalani. Ya.
Jadi kalau kita mau menggenapi rencana Allah dalam hidup kita, dikatakan ada apa? Kita harus bayar harga. Amin. Dan proses yang harus kita jalani. Dan hari ini kita belajar ya bagaimana Yusuf menggenapi rencana Allah secara sempurna. Ya. Jadi tadi gambarnya itu gambar siapa tuh? Gambar Yusuf. Ya. Yusuf di mana? Di Mesir. Ya, itu seperti raja Mesir itu pakaiannya begitu. Ya. Hari ini kita akan belajar dari seorang anak muda bagaimana dia menggenapi rencana Allah secara sempurna dalam kehidupannya. Slide selanjutnya. Ya. Yang pertama, Yusuf itu hidup dalam kebenaran. Ya. Yusuf hidup dalam kebenaran. Ya. Kejadian 37 ayat yang kedua mengatakan begini. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih sangat muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Sampai di situ dulu. Jadi Yusuf ini ya keluarga besar, ya saudaranya banyak. Karena papanya itu punya 2 istri dan punya 2 gundik. Jadi 2 mamah dan gundik itu apa sekarang tuh ya? Pembantu dulu tuh boleh dikasih ya. Kalau kita ya, kalau nyonya itu punya pembantu, nyonyanya ini boleh memberikan pembantunya itu kepada suaminya gitu ya. Jadi zaman dulu begitu. Zaman sekarang boleh nggak? Nggak boleh. Ya bapak-bapak sih kepingin aja tuh ya. Ingin, tapi nggak boleh, zaman sekarang ini nggak boleh ya. Jadi makanya anaknya banyak, anaknya sampai berapa? 12 ya. Yusuf ini ya, dia punya adik satu lagi ya, namanya Benyamin. Jadi Yusuf ini juga termasuk anak bontot, tapi nggak bontot banget. Dikatakan Yusuf ini biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Dan Yusuf ini dikatakan memberitahukan kejahatan saudara-saudaranya kepada ayahnya. Berani ya, masih muda, tapi ya, dia berani loh ya, menyampaikan kejahatan saudara-saudaranya kepada ayahnya. Artinya apa? Artinya dari muda ini Yusuf ini udah biasa hidup benar. Ya, dia nggak mudah ya ikut-ikutan jatuh dalam dosa kesalahan orang lain. Walaupun kakak-kakaknya melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan pelanggaran, tapi Yusuf tuh bisa nggak ikut-ikutan. Ya, ini orang hebat nih. Kalau ada anak muda seperti itu, nggak ikut-ikutan, ya, melakukan kesalahan, orang lain berbuat salah, dia tetap jaga hidupnya, yaitu benar jaga kehidupannya benar di mata Tuhan. Itu orang hebat loh. Yang setuju katakan amin. Karena dunia sekarang ini dunia yang gampang sekali membawa kita untuk kita ikut-ikutan berbuat salah. Betul kan? Jadi gampang sekali dunia ini menyeret kita untuk kita itu gampang sekali ikut-ikutan terbawa kesalahan orang lain. Coba bapak-bapaknya ya nongkrong sama orang yang biasa mabuk minum. Gak lama bapak-bapaknya ke bawah juga ikut mabuk minum. Sebenarnya cuma kepingin duduk aja sebentar di situ. Lama-lama ketagihan. Ya. Jadi tiap malam ya nongkrong duduk minum sampai pagi di situ. Banyak yang begitu ke bawah-bawah jadinya. Tapi di sini nggak ada ya. Bapak-bapaknya begitu nggak ada ya. Hebat bapak-bapak di sini. Ya, tetapi kecenderungannya itu seperti itu, kita ke bawah-bawah kesalahan orang lain. Dan kalau kita mau hidup dalam rencana Allah, ya, kita harus belajar, ya, benar-benar komitmen hidup dalam kebenaran. Amin. Belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Zaman sekarang ini tidak mudah, kita hidup dalam kebenaran itu tidak mudah. Kecenderungannya kita tuh berkompromi.
dengan dosa. Dengan kesalahan orang lain kita jadi berkompromi. Kita menurunkan standar kita. Jadi kita berpikir, kita tuh gak usah terlalu serius lah ikut Tuhan, gak usah terlalu suci-suci banget lah ya. Jadi kenapa? Ya kita juga perlu bergaul dengan orang lain ya. Jadi kadang-kala kita itu dibawa turun kita. Bukan kita yang bawa naik mereka, tapi kita dibawa turun, standar kita dibawa turun. Nah Bapak Ibu, coba perhatikan ayat yang kedua lagi. Kejadian 39 ayat yang ke-10. Bisa dibaca nggak? Nggak bisa ya. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ini Yusuf juga anak muda yang memiliki nafsu anak muda. Tapi Yusuf ini benar-benar menjaga kehidupannya benar kudus di mata Tuhan. Dikatakan pada waktu Yusuf itu jadi pembantu, jadi budak di rumah Potifar, istri Potifar pembesar itu menggoda dia, mengganggu dia, mengajak dia untuk tidur. Wih, hebat. Yusuf ini hebat sekali. Berhari-hari wanita itu mengajak Yusuf, menggoda Yusuf ya, supaya Yusuf bisa tidur dengan dia. Tapi Yusuf itu hebat sekali. Dia bisa menolak bujukan dan rayuan Potifar, istri Potifar maksud saya. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu ya, sekarang ini ya kita tuh diperhadapkan ya. Wah, dunia sekarang ini dunia yang gampang sekali membawa kita jatuh dalam dosa. Dosa yang sangat marak sekarang ini apa? Dosa perzinahan, dosa perselingkuhan, dosa seks bebas, dosa apa lagi? Dosa pornografi. Itu lagi merajalela lewat medsos yang kita pegang. Anak-anak muda bisa nggak kau jaga hidupmu kudus tanpa kau dicemari oleh apa? Oleh ya tontonan-tontonan ya, tontonan yang nggak sopan. Pornografi, seks bebas itu dijajakan, ada di HP kita masing-masing itu ada. Kalau kita salah melihat itu ya, itu tiba-tiba bisa muncul. Dan HP itu ya, itu kalau kita senang nonton film begitu, itu film begitu tuh muncul terus. Apa yang paling kita sukai tonton itu nanti akan muncul di situ di HP kita. Itu wow, udah canggih banget ya kejahatan sekarang. Bapak Ibu, tadi Yusuf hebat ya. Di tengah-tengah godaan seperti itu, Yusuf itu tetap teguh hatinya untuk ia jaga kehidupannya kudus di mata Tuhan. Amin. Ini yang harus kita miliki dalam hidup kita, Bapak. Di tengah-tengah dunia yang berkompromi sekarang ini, di tengah-tengah dunia yang moralnya semakin rusak, ya, kita harus jaga hati kita. Amin. Teguh hati kita untuk pegang kebenaran Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, kata firman Tuhan, supaya engkau berhasil dan beruntung. Amin. Itu kuncinya. Supaya kita bisa menggenapi rencana Allah, kita teguh hati kita, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya rencana Allah digenapi dalam hidup kita. Amin. Kalau kita terus hidup benar ya, kita bertahan hidup benar, kita semakin dekat tuh rencana Allah satu persatu digenapi dalam hidup kita. Satu persatu digenapi dan rencana Allah dalam hidup kita. Tapi kalau kita salah, kita melanggar, kita menyimpang, maka kita semakin jauh dari rencana Tuhan. Semakin kita menyimpang, kita semakin jauh dari rencana Tuhan. Tapi kalau kita taat, kita semakin dekat dengan rencana Tuhan. Semakin dekat dengan rencana Tuhan, menggenapi rencana Tuhan satu persatu dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu, yang pertama, Yusuf itu menggenapi rencana Allah melalui dia jaga hidupnya dalam kebenaran.
jaga hidupnya dalam kesucian, jaga hidupnya dalam kekudusan. Haleluya, haleluya. Mudah nggak Bapak Ibu menjaga kehidupan kudus, ya, suci? Zaman sekarang ini tidak mudah, tapi bisa kan? Bisa. Tinggal kita bergumul lebih keras lagi. Amin. Berjuang lebih keras lagi, berdoa lebih kuat lagi, melekat sama Tuhan lebih kuat lagi. Itu yang membuat kita tidak gampang jatuh dalam dosa. Kuncinya itu. Kalau orang benar-benar ya hatinya melekat sama Tuhan setiap hari, dia tidak gampang jatuh dalam dosa. Itu sebabnya saya benar-benar serius ya untuk saya hidup dekat sama Tuhan. Karena saya tahu kelemahan saya. Bapak Ibu masing-masing tahu gak kelemahannya? Harus tahu kelemahannya apa. Kalau kita sudah sadar kelemahan kita, maka cara supaya kita bisa bertahan adalah cari Tuhan sungguh-sungguh, melekat sama Tuhan sungguh-sungguh, datang sama Tuhan sungguh-sungguh. Katakan amin. Jadi saya jam 3.45 saya sudah bangun. Ngapain Pak bangun? Cari wajah Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Minta kesanggupan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan anak Allah yang benar. Amin. Itu yang kita lakukan. Firman Tuhan berkata apa? Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Ya. Setiap ranting ya yang tinggal di dalam aku, dia akan berbuah. Tetapi ranting yang di luar Tuhan, dia akan kering dan tidak berbuah. Jadi kekuatan kita di mana Bapak Ibu? Dan kalau kita benar-benar melekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mau jaga kehidupan kita benar, kudus di mata Tuhan, bisa dengan kekuatan sendiri nggak? Harus kita berjalan dengan Tuhan setiap hari. Amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Terus Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Di mana kekuatan saudara? Di dalam hadirat Tuhan. Tatkala saudara melekat sama Tuhan. Ya. Bapak-bapak gimana bisa menjaga hidup kita benar kudus di mata Tuhan? Bisa dengan kekuatan sendiri nggak bapak-bapak? Bapak-bapak harus jadi imam di rumah. Amin. Harus jadi imam di rumah. Ibu-ibu, gimana caranya supaya ibu-ibu bisa ya berkemenangan atas dunia medsos sekarang ini? Tidak terbawa-bawa ya dalam dosa dunia medsos sekarang ini. Caranya gimana? Duduk di bawah kaki Tuhan. Anak-anak muda, gimana caranya supaya hidupmu tidak dicemarkan oleh dunia medsos sekarang ini? Gimana caranya? Supaya engkau pikiranmu kudus, hatimu kudus, kau gak cemar, gimana caranya? Hidup di dalam hadirat Tuhan. Amin? Amin? Itu yang menyelamatkan kita Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu pasti kepingin hidupnya baik, hidupnya benar kan? Tapi Bapak Ibu harus ya benar-benar melekat sama Tuhan. Saya tahu kelemahan saya sadar kekurangan saya. Itu sebabnya saya serius, sungguh-sungguh serius cari Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu mau sungguh-sungguh serius melekat sama Tuhan? Ya. Itu yang menjaga kehidupan kita tetap benar kudus di mata Tuhan. Haleluya. Yang kedua, nah Yusuf ini seorang anak muda yang dapat dipercaya. Ya. Ayatnya, ya, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Wow. Jadi dikatakan Yusuf itu ada di rumah Potifar.
Sebagai apa? Sebagai budak. Tapi luar biasanya ya, Yusuf ini dikatakan walaupun dia budak, dia penuh dengan tanggung jawab. Apapun yang diserahkan sama Yusuf, kepercayaan yang diserahkan sama Yusuf, itu Yusuf tuh benar-benar ya jaga kepercayaan itu, pegang kepercayaan itu, dan dia lakukan yang terbaik atas apa yang dipercayakan. Sehingga Tuhan melihat, wah Yusuf ini luar biasa. Apapun yang dipercayakan kepada Yusuf itu dibuat Tuhan berhasil. Karena apa? Yusuf ini sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh bisa dibuat Tuhan berhasil nggak? Enggak dong. Yusuf ini pasti ya, dia orang yang sangat serius, dapat dipercaya nih orang ini, dapat diandalkan, dan selalu Yusuf berkata dia mau kerjakan yang terbaik. Apapun yang dipercayakan sama dia dikerjakan dengan yang terbaik. Sehingga Tuhan melihat, wow, ini orang yang disertai Tuhan, ini orang yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu, ya, kalau kita mau menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita, kita belajar jadi orang yang dapat dipercaya. Amin. Dapat diandalkan. Ya. Jadi apapun yang Tuhan percayakan kepada kita sekarang, bisa nggak saudara dipercaya oleh Tuhan? Bisa nggak saudara mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara? Dan Tuhan berkata, wow, ini anakku dapat dipercaya. Aku akan tambahkan lagi kepercayaan. Aku akan tambahkan lagi tanggung jawab. Aku akan tambahkan lagi berkat-berkat. Tuhan itu begitu. Amin. Kalau kita dapat dipercaya, Tuhan gak mungkin tidak tambahkan. Tuhan pasti tambahkan. Kenapa Tuhan gak tambahkan? Karena kita dikasih sedikit aja gak bisa percaya. Berkat sedikit, ya, pikirannya, ya, udah macam-macam, keinginannya banyak, betul nggak? Iya, kita dikasih berkat sedikit aja, ya, ada berkat tambahan aja, pikirannya udah kemana-mana tuh. Yang nggak penting dibeli, pikirannya beli-beli, ya, konsumtif gitu. Betul nggak ibu-ibu? Ibu-ibunya nih justru ini. Ibu-ibunya ini kalau udah duit tambahan, udah pikirannya kemana-mana tuh. Widih, ya. Ibu-ibu tuh paling kreatif ya. Kreatif ngumpulin apa kreatif ngabisin? Menyalurkan ya. Ibu-ibu, tapi ibu-ibu di sini beda lah ya. Amin ya. Ibu-ibu di sini nih jadi ibu-ibu yang dapat dipercaya. Amin. Suami kerja, banting tulang, keringetan, ya. Kemudian ibu-ibunya tahu, wah ini duit berharga ini. Ini harus dijaga banget nih. Amin. Ini harus benar-benar dihargai banget nih, dikelola dengan benar nih. Betul nggak ibu-ibu? Jadi kalau Tuhan melihat kita dapat dipercaya, apa yang Tuhan katakan? Kepada orang yang tidak punya akan diambil. Hah? Gak punya apa tuh? Gak punya tanggung jawab, gak punya rasa ini ya, akan diambil. Tetapi kepada orang yang punya akan ditambahkan. Punya apa? Punya tanggung jawab. Dapat dipercaya. Pasti ditambahkan gak? Ditambah. Saya pernah dengar kesaksian ya dari seorang OB di apa namanya di sebuah bank. Ya, dari OB itu gini ya, bersih-bersih ya, kayak office boy itu ya, bersih-bersih gitu ya. Tapi ini yang berarti tanggung jawab banget, bersih-bersih, benar-benar bersih-bersih, tanggung jawab. Kemudian dia diangkat jadi gitu dulu, dinaikin jadi tukang fotokopi gitu ya. Oh dia juga tanggung jawab banget, tukang fotokopi gitu ya. Oh tanggung jawabnya itu fotokopi hebat, dinaikin lagi. Jadi karyawan biasa gitu ya, karyawan yang bisa kesana kesini disuruh gitu ya. Tapi dia hebat sekali, sampai dia naik terus tuh, jadi karyawan. Kemudian dia jadi karyawan yang
dianggap karyawan yang ini, apa namanya itu, yang teladan, dapat penghargaan. Wah, dia jadi orang besar loh. Wah, kok bisa ya? Dari mana itu? Nih, kalau orang ya punya hati, ya, punya tanggung jawab dan dapat dipercaya, itu Tuhan bilang apa? Itu Tuhan akan terus angkat. Amin. Tuhan akan terus angkat, Tuhan akan terus angkat, Tuhan terus angkat. Bapak Ibu, apa yang Tuhan sedang percayakan sekarang? Apa pekerjaanmu sekarang? Ya. Apa yang kau sedang usahakan sekarang? Jangan sampai kita mandek. Artinya apa? Kita sudah kerja, kita kerja di kantoran, udah begitu-begitu aja, gak pernah berpikir gimana saya melakukan yang terbaik di kantor ini ya. Bagaimana hidup saya jadi bisa berkat nih, menjadi berkat di kantor ini. Jadi udah gak mikir itu lagi. Pagi datang, sore pulang, pagi datang, sore pulang, udah begitu aja. Gak berpikir ya untuk kita bagaimana kita berkembang di kantor ini. Bagaimana kita bisa mengupgrade diri di kantor ini. Bagaimana kantor ini bisa diberkati dengan kehadiran saya. Nah Bapak Ibu, anak-anak Tuhan ya, anak-anak Tuhan harus berjuang ya. Berjuang melakukan yang terbaik terus dalam hidup kita. Amin. Apapun yang Tuhan percayakan sekarang kepada kita, jadilah orang-orang yang dapat dipercaya dan selalu berkata, aku akan melakukan yang terbaik, aku akan persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan amin. Itu yang kedua Bapak Ibu. Jadi kalau kita dapat dipercaya dan kita selalu berkata, aku mau lakukan yang terbaik. Di gereja lakukan yang terbaik, di rumah lakukan yang terbaik ya. Di tempat pekerjaan lakukan yang terbaik. Ini orang-orang hebat kalau dia punya motivasi yang seperti itu. Apapun yang Tuhan percayakan, kita mau lakukan yang terbaik. Amin. Tapi kalau kita ya, sebaliknya kalau kita hanya sekedar melakukan, sekedar dilihat bos kita ada, kita bekerja, bisa nggak Tuhan angkat kita? Bisa. Saya selalu berkata dalam hati saya, Tuhan, untuk Tuhan saya mau lakukan yang terbaik. Untuk Tuhan saya mau persembahkan yang terbaik. Amin. Itu prinsip yang harus kita bangun. Jadi kalau kita punya prinsip untuk Tuhan kita lakukan yang terbaik, kita persembahkan yang terbaik. Wah, ini orang-orang yang pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Ini cara kita menggenapi rencana Allah yang kedua. Jadilah orang-orang yang dapat dipercaya. Jadilah orang-orang yang dapat diandalkan. Yang ketiga, Yusuf menerima proses. Nah, ini ayat ini. Yuk kita baca bersama-sama. Yang bisa baca ya. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Wow, Bapak Ibu, untuk sampai di Mesir, Yusuf itu mengalami kepahitan hidup. Yang pertama dia apa? Yang pertama, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Enak gak kalau kita tinggal di rumah itu dibenci, gak diajak ngomong, dicuekin, enak gak? Gak enak. Menderita gak? Menderita. Kalau suami istri di rumah 1 minggu gak ngomongan, enak gak? Bapak Ibu kalau di rumah suami istri diam-diaman itu enak gak? Enak gak Bu? Gak enak ya? 1 minggu itu kayak 1 tahun rasanya ya. Gak enak banget nih. Ini Yusuf ini mengalami begitu. Didiemin sama saudara-saudara, dibenci sama saudara. Setelah dibenci dia apakan? Dimasukkan ke sumur. Waktu dimasukkan ke sumur, Yusuf nangis gak? Nangis gak kira-kira? Nangis gak Bapak Ibu?
nangis. Nanti saudara baca ya, nanti saudara baca ini. Bagaimana Yusuf itu menangis menjerit-jerit waktu dia dimasukkan ke sumur. Dia minta tolong, minta belas kasihan kakak-kakaknya dikatakan. Widih, itu anak umur 17 tahun dimasukkan ke sumur. Ya puji Tuhan, diangkat lagi sama kakaknya. Dia pikir, waduh terima kasih kakak, terima kasih. Udah diangkat, dijual. Bukan dibawa pulang, dijual. Memang kerbau, memang sapi, memang babi dijual. Iya memang dulu begitu. Orang bisa dijual beli, namanya budak, itu bisa dijual beli. Jadi Yusuf ini jadi budak. Dia kayak kerbau, kayak sapi, kayak budak, bisa dijual dulu. Ya, tapi sekarang nggak boleh. Ya. Jadi dia dijual lah kemana? Ke istri, ke Potifar, ke Mesir. Tuh. Sampai di sana dikatakan dia kerja keras, dia bagus, berprestasi, tapi dikatakan dia digoda sama istri tuannya. Wih, itu istri Potifar itu kejam. Dia bisa bikin ngarang-ngarang cerita itu. Dia bilang, Yusuf ini yang gangguin saya, yang goda saya. Kemudian saya berteriak kencang-kencang. Itu wanita ya, wanita iblis. Di sini nggak ada wanita begitu ya, ngarang-ngarang cerita gitu ya. Nggak ada, lihat, wih, ngarang ceritanya serem sekali loh. Wong dia yang mau, dia yang suka, dia bilang dia yang menggoda, malah Yusuf yang menggoda. Akhirnya apa? Yusuf dimasukkan ke penjara. Aduh, kalau kita melihat kondisi begini gimana? Ngenes nggak? Ngenes banget. Dan dibenci, dimasukkan ke sumur, dijual, jadi budak, kemudian difitnah, masuk penjara. Tapi Bapak Ibu, perhatikan ya, Yusuf ini. Yusuf ini belajar mengerti rencana baik Tuhan dalam setiap peristiwa-peristiwa, sekalipun peristiwa itu menyakitkan dia. Yusuf ini mengerti rencana baik Tuhan di balik semua kejadian pahit yang dia alami. Dia berkata, kamu menjual aku ke Mesir, kamu sudah mereka-rekakan yang jahat, tapi ternyata Tuhan sebenarnya yang membuat aku mendahului kamu ke Mesir. Tuhan itu, bukan kamu tapi Tuhan. Dan sekarang jangan bersusah hati, aku gak marah. Wih, saudara, bisa gak saudara belajar mengerti rencana baik Tuhan di tengah-tengah peristiwa sakit yang pernah kau alami? Gak sampai sekarang kau mendendam sakit hati, kecewa, marah di hati, tapi gak bisa melawan. Istri-istri udah marah di hati tapi gak bisa melawan suami, karena firman-Nya katakan tunduk katanya. Oh, tunduk ya Pak, gak boleh melawan ya Pak, gak boleh. Bisa gak sih kita belajar memahami rencana baik Tuhan di tengah-tengah kejadian-kejadian pahit yang kita alami? Kita berkata, ada kebaikan Tuhan. Amin. Ada rencana indah Tuhan. Gak mungkin Tuhan itu punya rencana mencelakakan anak-anaknya. Katakan amin. Gak mungkin Tuhan punya rencana untuk menghancurkan hidup kita. Gak mungkin. Yang kita harus tanyakan kepada Tuhan apa? Tuhan, untuk apa kau izinkan ini terjadi? Itu Yusuf tuh selalu berkata begitu. Tuhan, untuk apa kau izinkan ini terjadi? Itu pertanyaan yang bagus Bapak. Pasti ada maksud Tuhan di balik semua peristiwa yang mengizinkan terjadi. Amin. Jangan terus berkata begini, Tuhan kenapa ini aku terjadi? Aku gak terima ini Tuhan. Oh Tuhan kenapa ini terjadi? Harusnya bukan aku Tuhan. Oh berhenti begitu. Amin. Yang harus kita tanyakan, Tuhan untuk apa kau izinkan ini terjadi? Amin. Itu pertanyaan orang yang menerima proses.
Amin. Kalau orang Muslim bilang apa? Ikhlas. Oh, orang Muslim bagus. Udah ikhlas. Bu ibu ikhlas. Suamimu itu suami yang terbaik. Amin. Jangan berpikir ganti lagi suami, nggak usah. Ikhlas terima. Suami-suami juga begitu. Bapak-bapak, istrimu itu yang terbaik yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Amin. Ya, pegang dong suami-suami istrinya gitu. Ma, ya, aku percaya mama pemberian Tuhan yang terbaik dalam hidupku. Amin. Begitu tuh harusnya, supaya kita bisa menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau saya saksikan ya, bagaimana Tuhan izinkan saya mengalami masa-masa sulit dalam hidup saya, masa-masa pahit. Ya. Tapi waktu kita sekarang melihat ke belakang, wow, ternyata itu yang maksud Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, saya itu dulu tuh jadi pekerja di Jatinegara. Ini Opa Peri ini, kita undang Opa Peri ini ya ke gereja kita tuh 3 bulan sekali ya Opa ya. Ya, 3 bulan sekali waktu saya jadi pekerja di sana. Kita langganan Opa waktu itu di sana. Ya. Ini Opa ini orang terkenal. Ya. Jadi Opa ini waktu saya jadi pekerja, saya cuma ngedengerin Opa ya di sana. Cuma jadi pekerja 11 tahun lebih jadi pekerja di sana. Ya. Tiba-tiba saya sakit tuh. Ya. Sakit masuk Karolus. Ya. 1 bulan saya di Karolus. Saya hepatitis kronis akut, badan saya udah bengkak semuanya, udah nggak bisa berfungsi, katanya levernya. Dalam kondisi seperti itu, saya dipulangkan ke Bali, istirahat di Bali. Dengan tanda kutip itu saya diusir secara halus. Orang sakit disuruh pulang. Saya pulang ke Bali, saya istirahat di Bali, saya berjuang supaya saya bisa sembuh di Bali. Dokter yang di depan gereja bilang begini, ini kalau sakit begini gak ada obatnya, nanti ngabis-ngabisin duit gereja, suruh pulang aja. Masya Allah gitu. Kalau orang muslim bilang Masya Allah katanya, masa orang sakit digitukan, diharapin mati duluan. Bapak Ibu tahu nggak? Dokternya itu mati duluan. Dokternya yang bilang saya mau mati, cepet-cepet mati, dia mati duluan. Saya masih sehat sekarang. Amin. Iya, makanya jangan nyumpain orang mati duluan loh, nggak boleh. Doakan supaya orang sakit sembuh. Nanti saudara dapat berkatnya, saudara jadi sehat. Kemudian waktu saya istirahat di Bali, saya berjuang untuk sehat. Ya. Di Bali saya nyangkul, saya tanam pohon durian. Wah, itu ternyata berkatnya luar biasa. Sekarang saya punya kebun pohon durian. Gara-gara saya sakit, saya punya kebun pohon durian. Hebat kan Tuhan tuh, punya rencananya tuh. Ya. Kemudian waktu saya sudah mulai sehat, saya ke Jakarta lagi. Gerejanya bilang kamu cari pelayanan di luar aja. Wow, gak diterima saya. Ya. Kemudian puji Tuhannya saya punya teman mantan pengerja di sini, namanya Bapak Immanuel Kelia. Itu teman saya, kayak saya sama dia kayak orang pacaran aja dari dulu. Saking baiknya, dia suruh saya ke Tangerang. Saya ketemu dia, kemudian ya saya dikenalkan sama Bapak Wisnu Trioka, dan itu jadi Bapak rohani sekarang ya untuk saya. Bapak Ibu, ya, Tuhan punya rencana seperti itu. Saya sudah sempat berpikir saya mau tinggal di kebun saja. Saya hampir kehilangan panggilan Tuhan dalam hidup saya, hampir. Karena waktu saya sakit, saya udah pikir mau tinggal di kebun. Saya mau cari wanita yang mau tinggal di kebun. Saya pergilah ke Jakarta, cari teman saya yang mau nikah sama saya dan nungguin kepikir nikah sama saya dari dulu. Saya bilang, saya mau kamu nikah di Bali. Kita tinggal di kebun, kita pelihara ayam.
Tahu Bapak Ibu dia bilang apa? Dia tidak mau. Wah, dia tidak mau. Dulunya dia yang minta nikah sama saya. Itu rencana Tuhan itu memang luar biasa. Berarti kalau nggak mau ya, nggak mau ke Bali, nggak mau. Dulu dia nungguin saya di Bali. Saya belum di Bali aja dia udah tinggal di Bali, di rumah saya. Fotonya udah dipajang sama bapak saya. Tapi pada waktu saya ajak nikah dia bilang nggak mau. Wah, ya udah kalau nggak mau, kalau saya ada yang mau sama saya, jangan salahin saya ya. Singkat cerita saya ke Tangerang. Jadilah saya anaknya Pak Wisnu. Saya dipercayakan sebuah pelayanan yang di Perum 3 sekarang itu. Dan puji Tuhannya, Tuhan berkati pelayanan itu. Dan kita juga sekarang sudah punya gereja juga ya. Jadi kita nggak pinjam dan udah punya gereja juga. Hebat gak Tuhan? Hebat ya? Ya. Tapi memang kita harus melewati prosesnya. Lewati prosesnya. Ditolak, ya, nggak diterima lagi. Dulu sakit sekali. Tapi akhirnya kita mengerti rencana baik Tuhan di balik semua kejadian peristiwa yang menyakitkan kita. Amin. Bapak Ibu, Yusuf ini itu kelebihannya dia. Dia bisa melihat, membaca, ya, rencana baik Tuhan di tengah-tengah, ya, pengkhianatan, ya, kesakitan, fitnah yang dia alami. Ada rencana baik Tuhan di situ. Sehingga waktu Yusuf itu masuk penjara, kalau menurut kita udah habis dia, harapannya habis. Ternyata di dalam Tuhan, waktu dia masuk di penjara itu, dia sudah dekat sekali sama rencana Tuhan. Dia langsung dari penjara itu kemana? Ke istana. Wih. Waktu Firaun itu bermimpi, tidak ada yang bisa mengertikan mimpinya. Hanya Yusuf yang bisa mengertikan mimpinya. Yusuf di mana waktu itu? Di penjara. Dia bilang apa? Firaun bilang apa? Panggil Yusuf. Suruh keluarkan dia. Potong rambutnya, mandiin dia. Wah, dia ke istana. Umur berapa dia ke istana? Umur 30 tahun. Jadi berapa tahun dia diproses oleh Tuhan? 13 tahun. Sakit 13 tahun. Menderita 13 tahun. Tapi ujungnya Tuhan bawa dari penjara ke istana. Jadi orang nomor 2 setelah Firaun. Lewat hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf, Yusuf bisa mengartikan mimpi daripada Firaun. Mimpinya apa? Ya. Mimpinya intinya itu 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Jadi Yusuf menjadi, kalau sekarang itu kayak Oppo gitu tuh. Oppo apa namanya itu? Yang ketua ekonomi kita itu siapa namanya itu? Oppo Luhut. Nah itu dia. Itu orang pintar itu, Oppo Luhut. Hebat gak Tuhan itu? Hebat ya? Hebat sekali. Bapak Ibu, Yusuf ini menggenapi rencana Allah dengan sempurna. Pertama, Yusuf ini hidup dalam kebenaran. Amin. Ini cara untuk kita membawa kita lebih dekat, terus semakin dekat kepada rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Hiduplah benar. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Amin. Jangan mudah terbawa-bawa dosa orang lain. Jangan berkompromi. Teguh hatinya hidup dalam kebenaran. Yang kedua, jadilah orang-orang yang dapat dipercaya. Amin. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu hari ini, kelola itu dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Dimanapun Tuhan taruh tempatkan engkau lakukan yang terbaik atas apa yang Tuhan percayakan. Amin. Yang ketiga, terima proses. Jangan memberontak. Jangan selalu berkata, aku gak terima nih. Bukannya untuk aku ini, harusnya untuk dia ini. Aku gak terima. Jangan begitu. Kita berkata sama Tuhan, Tuhan, untuk apa kau izinkan ini terjadi?
Tuhan, aku terima prosesnya Tuhan. Amin. Lihat rencana baik Tuhan di tengah-tengah penderitaanmu, kesulitanmu, kecewaanmu. Ya, di situ ada rencana baik Tuhan. Slide selanjutnya. Penutup. Yuk kita baca sama-sama. Tidak banyak kita yang tahu apa rencana Allah dalam kehidupan. Tetapi tugas kita adalah terus hidup dalam kebenaran. Jadilah orang yang dapat dipercaya dan haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kami percaya Tuhan, pokoknya rencana yang istimewa atas kehidupan kami, atas jemaat-Mu di tempat ini, atas hamba-Mu, Bapak Gembala di tempat ini, atas pekerja-pekerja pengurus di tempat ini. Ada rencana-rencana besar, rencana-rencana istimewa untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Bapak, biar lewat kebenaran firman-Mu hari ini, jemaat-Mu diberkati Tuhan, dilawat Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Bapa, biar jemaat-Mu sungguh-sungguh belajar takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, dan jemaat-Mu belajar bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan. Apapun dimanapun Tuhan taruh tempatkan mereka, mereka jadi orang-orang yang dapat diandalkan, jadi orang-orang yang dapat dipercaya. Bapa, biar jemaat-Mu di tempat ini belajar menerima proses dari Tuhan, kepahitan hidup, kesulitan hidup, dan orang-orang yang menyakiti kami. Bapa, kami belajar menerima itu sebagai sebuah rencana baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada rancangan jahat yang Tuhan izinkan menyentuh anak-anak Tuhan. Semua rancangan indah yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Haleluya. Ini doa kami dan ucapan syukur kami. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk kepercayaan ini. Ya, setelah ini saya masih ada tugas di Gading, ya, jam 10 di sana. Ya, nanti setelah memberikan persembahan, saya minta izin, ya, Bapak Ibu ya. Sampai ketemu, Tuhan berkati. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kami atas nama jemaat ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ketut. Tuhan senantiasa memberkati setiap pelayanannya, pekerjaan dan rumah tangganya. Kita belajar seperti Yusuf taat dan setia. Puji Tuhan, kita berikan persembahan, doa persembahan. Saya akan mulai, kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang sangat baik, Allah yang berkati kehidupan kami. Kami berikan persembahan kami Bapa, baik sebagai ucapan syukur kami, perpuluhan kami, dan setiap tangan-tangan berikan persembahan. Tuhan berkati, Tuhan berkati setiap ladang-ladang jemaat-Mu bekerja untuk beri kebutuhannya ya Allahku. Terima kasih Bapa, biarlah setiap persembahan kami berikan Bapa untuk kemuliaan nama-Mu, terutama di gereja kami. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah turut bekerja dalam segala hal.
Doanya serahkan kepada Bapak dulu. Kita akan doa syafaat Bapak Ibu. Sebelum nanti kita akan cuma pengumuman dan juga doa kita. Kami mengucap syukur Tuhan saat pagi hari ini kami telah menerima kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang kami belajar hari ini, ajar kami untuk menemukan rancangan baik Tuhan atas setiap peristiwa yang kami alami. Bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun, biarlah kami boleh mengerti, menemukan kehendak baik Tuhan atas semua itu. Dan setiap kesukaran yang kami alami, sakit yang kami alami, penderitaan yang kami alami, kami tahu bahwa Tuhan memiliki rancangan yang baik atas kehidupan kami. Berkati Pak Ketut yang telah menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Dalam seluruh kehidupannya Tuhan Kau campur tangan dalam nama Yesus. Bapak kasih Tuhan, Bapak kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersyafaat secara khusus. Yang pertama untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Sepanjang malam Bapak Ibu sudah melihat apa yang terjadi baik di Kuitang, di DPR, di Polda, bahkan di Taman Gajah di Tangerang Kota. Kita berdoa supaya ini tidak menjadi anarkis dan mengembalikan memori kelam kita 98. Sudah ada banyak korban. Di Makassar 4 orang tewas. Sekarang kedua kita berdoa untuk ekonomi. Hari Jumat kemarin IHSG turun merah semua. Rupiah turun 16.300. Ekonomi kita sedang tidak bagus. Kita berdoa untuk itu. Semoga ini bisa ditangani. Kita berdoa pemerintah bijaksana dalam mengelola ini semua sehingga tidak merembet kemana-mana. Kita berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk tempat usaha pekerjaan saudara hari ini. Karena hari ini di daerah Senen sudah banyak toko yang tutup. Mulai dari kemarin. Pengangguran akan semakin banyak. Investasi tidak akan masuk. Mari kita punya beban yang sama untuk ini. Kita berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia pagi hari ini di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuhan, benar kami tidak setuju dengan apa yang diputuskan oleh Dewan Pimpinan DPR kami. Tapi kami juga tidak setuju dengan penjarahan-penjarahan yang terjadi hari ini. Aksi anarkis yang terjadi hari ini ya Tuhan. Kami tidak menghendaki itu semua. Tetapi Tuhan, pada hari ini kami mohon Tuhan Kau berikan kekuatan Tuhan. Bangsa kami Indonesia hari ini Tuhan, pemimpin bangsa kami Tuhan, hati yang bijaksana yang mampu mengelola setiap kerusuhan yang terjadi hari ini. Kami rindu besok hari Senin kami bekerja normal seperti biasa Tuhan. Tidak ada kecemasan, ketakutan Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus, Kau juga menjamah hati setiap demonstran yang hari ini turun di jalan Tuhan. Kau berikan hati dan pencerahan Tuhan bahwa mereka juga sedang merusak negeri ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami sedih Tuhan dengan banyak korban terjadi. Kami sedih dengan penjarahan yang terjadi Tuhan. Kami bangsa yang beragama katanya. Tapi perbuatan-perbuatan kami seperti tidak mengenal Tuhan.
tidak mengenal Tuhan. Kami merampas, mengambil barang orang. Tuhan, dan ekonomi negeri kami sedang tidak baik Tuhan hari ini. Iklim investasi, dunia usaha, pekerjaan, buruh, upah, dan lain sebagainya. Ini sedang terjadi Tuhan. Kami mohon Tuhan hari ini, Engkau Tuhan melawat negeri ini, melawat bangsa ini Tuhan, sehingga kembali kondusif, kembali aman, sehingga kami dapat bekerja dengan tenang, berusaha dengan tenang, kami dapat beribadah dengan tenang ya Tuhan. Di media sosial hari ini Tuhan, kami sudah melihat arah-arah ke arah sara Tuhan, suku tertentu, agama tertentu Tuhan, yang menjadi target berikutnya. Ini Tuhan, Tuhan kami serahkan dalam tangan. Sehingga kami juga berbijaksana dalam menggunakan sosial media Tuhan, tidak menjadi bagian yang mengompori, memprovokasi Tuhan. Berikan hati Tuhan untuk orang-orang yang turun ke jalan, dan orang-orang yang memegang handphone dan asal ketik Tuhan tanpa tahu akibatnya. Yang ketiga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus. Saudara berdoa untuk usahamu, pekerjaanmu hari ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi, apakah usaha pekerjaan di mana kita bekerja akan terdampak oleh situasi ini, sehingga terjadi pengurangan pegawai dan lain sebagainya, diliburkan, dicutikan, dan mempengaruhi usaha pendapatan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami yang sedang hari ini berusaha Tuhan, dengan usaha pekerjaan kami Tuhan, dengan bisnis kami Tuhan, hari ini Kau tutup bungkus di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau alirkan berkat dari segala cara yang Tuhan sanggup lakukan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, di tempat di mana kami bekerja, di sekolah, di perusahaan, di pabrik, dimanapun kami bekerja, tutup bungkus, lindungi Tuhan, sehingga kami dapat bekerja Tuhan, dan melaluinya Tuhan Kau memberikan berkat-berkat-Mu Tuhan untuk rumah tangga kami dalam nama Yesus. Dan yang terakhir Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Anak-anak kami tidak menjadi bagian yang melakukan anarkisme dalam nama Yesus. Mata kami tidak 20 jam mengawasi mereka Tuhan, tetapi mata Tuhan mengawasi mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati rumah tangga kami, suami istri, berkati dalam nama Yesus. Berkati anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati saat ini. Biarlah kami orang tua yang hidup dalam keharmonisan rumah tangga, melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang sanggup Tuhan, Engkau Allah percayakan sesuatu dan menemukan panggilannya dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Ini syafaat kami Tuhan dan Bapa. Terakhir Bapak, kami berdoa untuk gembala kami dalam nama Yesus. Keluarganya dalam nama Yesus Tuhan Kau berkati. Kebijaksanaan Tuhan berikan dan hikmat Tuhan berikan sebagai pasangan suami istri yang menggembalakan umat-Mu. Kau cerahkan hatinya, pikirannya dalam nama Yesus. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada saat pagi hari ini. Upah mereka besar di surga dalam nama Yesus. Berkati umat-Mu yang tunduk hari ini dengan segala persoalan
pergumulan yang mereka alami. Kami berdoa dalam nama Yesus, ada jalan keluar untuk persoalanmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kesembuhan untuk sakit penyakitmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kelegaan atas setiap persoalan penat yang kau alami hari ini. Bersandar kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidupmu, maka kau adalah orang-orang yang menang dalam hidup. Dalam nama Yesus, kami terima segala berkat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan, untuk bangsa kami Indonesia, untuk keluarga kami, rumah tangga kami, untuk pekerjaan kami, untuk kesehatan kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya menerima segala apa yang kau doakan hari ini. Tuhan mengerjakannya sekarang ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Andre atas doa syafaatnya. Bapak Ibu, apabila ada keperluan yang memang mendesak untuk ke Jakarta, ya Bapak Ibu bisa lakukan. Tapi kalau hanya untuk lihat-lihat demo, jangan dulu ya. Apa selfie di depan orang demo, jangan dulu ya. Bikin konten, jangan dulu ya. Jauhkan dari tempat-tempat yang seperti itu. Dan kita berdoa semoga keadaan ini baik. Dan saya yakin percaya, tanggal 17 saya sudah katakan Indonesia ini lagi bagus-bagusnya, sehingga banyak yang ingin Indonesia tidak bagus. Banyak negara-negara yang lain iri kepada Indonesia sehingga dibuat seperti kacau seperti ini ya. Jadi saya mau katakan ini Indonesia sedang baik, puji Tuhan. Tapi ada trigger yang dilakukan oleh anggota DPR. Memang saya juga udah sebel juga sebetulnya. Nggak apa-apa ya, biar kena dia batunya. Tapi kita terus ya dukung supaya nama Tuhan dimuliakan. Baik, pengumuman pertama, hari Selasa kita adakan ibadah lansia tetap, puji Tuhan. Hari Kamis ada kelompok 1, puji Tuhan. Dan hari Jumat ada kebaktian, ada latihan. Dan hari Sabtu, Bapak Ibu, anak-anak remaja, kita boleh dapat, pemuda remaja, kita dapat memuji Tuhan, bersekutu di tempat ini. Dan kelompok 2, kelompok 3 juga mengadakan kebaktian komsel, Tuhan Yesus berkati. Dan saya juga ucapkan bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, Tuhan Yesus berkati, dan saudara memberkati kita juga. Bapak Ibu, nanti setelah ada sekolah minggu, nanti setiap guru-guru yang terdaftar menjadi pelayan sekolah minggu nanti ketemu saya setelah pulang. Saya akan bicara cuma 15 menit, izinkan saya untuk pelayanan tahun bulan September. Nanti ketemu saya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Dan nama Tuhan. Dan hari Minggu depan kita ada kebaktian awal bulan di bulan September. Haleluya, dahsyat ya, puji Tuhan. Dan sudah ada panitia Natal, kemarin pembukaan sudah bertemu dengan tim dekorasi, dan nanti tinggal diatur total biayanya diatur, tapi temanya sudah dapat, warnanya juga dapat, sudah ditentukan ada warnanya khusus, temanya apa, dan nanti bisa di-share dan bicarakan. Dan itu yang bisa saya memberi perkembangan terakhir tentang pelayanan kita. Dan juga nanti izinkan saya akan kembali karena ini sudah 5 tahun, dari tahun 2020 sampai 2005, maka saya akan tanya kembali komitmen para pelayan di tempat ini. Kemarin saya sudah bicara dengan beberapa penatua bagaimana untuk bertemu. Saya yakin percaya karena Bapak Ibu dan pelayanan saudara-saudara sini susah, padat sekali dalam bekerja. Jadi saya akan datang atau bertemu dengan pribadi saja ya. Jadi tidak berkelompok, tapi saya datang pribadi saja. Saya akan tanyakan kembali bagaimana, apakah kurang pelayanannya, apakah ini terlalu berat, itu nanti saya akan tanya lagi supaya 5 tahun ke depan kita pelayanannya dengan menyenangkan bersama-sama. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan terima berkat Tuhan sebelum kita nyanyikan doa kami ya. Puji Tuhan.
Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi, dan itu sedang terjadi. Haleluya. Untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu Tuhan. Dalam satu tubuh kami bersatu. Menjadi duta kerajaanmu. Menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia. Ucapkan berkat atas Indonesia. Kemuliaan Tuhan akan nyata. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri Tuhan. Haleluya. Dan membawa doa kami. Membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bagi bangsa ini. Kami berdiri Tuhan. Mari Bapak Ibu, Saudara, yang hatinya sedang kecil, yang hatinya sedang gelisah, yang hatinya sedang hancur karena ketidakpastian, bawa kepada Tuhan. Naikkan kepada Tuhan. Tuhan, kami takut. Tuhan, kami gelisah. Kami gentar Tuhan Yesus atas apa yang terjadi. Jangan merasa kuat, jangan merasa gagah. Naikkan doamu kepada Tuhan. Perhatikanlah suara Tuhan Allah dan lakukanlah dengan setia segala yang diperintahkannya kepada kita. Tuhan Allah mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat diberikan kepada kita dimanapun dan kapanpun keberadaan kita. Dalam usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita, pendidikan kita, dan pelayanan kita. Di saat kita bangun tidur, Tuhan memberkati. Dan kita akan menjadi umat pilihan yang kudus karena Tuhan menjauhkan kita dari orang-orang yang jahat kepada kita. Diberkatilah kita dengan kekayaan Tuhan yang melimpah
sehingga kita sendiri dapat mengasihi banyak orang dengan kekayaan Tuhan, dan kita sendiri tidak menjadi peminta-minta. Diberkatilah kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita akan tetap naik dan akan bukan menjadi turun, karena Tuhan selalu memeluk kita. Diberkatilah kita yang tidak serong ke kanan dan tidak serong ke kiri, tidak menyembah Allah lain dan hanya beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Marilah kita menyatukan hati di dalam tubuh Kristus dan beriman hanya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Yang percaya bersama-sama katakan amin. So